Pemuda yang mati terpanah di tiang salib. Assalamualaikum sahabat Islam Daily. Pada episode kali ini kita akan menceritakan kisah seorang pemuda yang mati terpanah pada tiang salib. Pemuda ini dikisahkan pada kisah Ashabul Ukhdud, yaitu orang-orang yang membakar orang beriman dalam parit. Kisah ini disebutkan dalam firman Allah, dalam Quran Surah Al-Buruj 1-9. Yang artinya, demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan hari yang dijanjikan, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit yang berapi, dinyalakan dengan kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Kisah Ashabul Ukhdud terjadi pada Bani Israel, sebagaimana dalam sebuah hadis, yaitu pada zaman antara Nabi Isa diutus dan sebelum diutusnya Nabi Muhammad, telah terjadi kasus penyiksaan kaum mukminin dan mukminat di zaman itu. Dari Syuaib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dahulu ada seorang raja dari golongan umat sebelum kalian, ia mempunyai seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir tersebut berada dalam usia senja, ia mengatakan kepada raja bahwa ia sudah tua dan ia meminta agar dikirimkan seorang anak yang akan jadi pewaris ilmu sihirnya. Maka diutuslah seorang anak padanya. Tukang sihir tersebut lalu mengajarinya. Di tengah perjalanan ingin belajar, anak ini bertemu seorang rahib, pendeta, dan ia pun duduk bersamanya dan menyimak nasihat si rahib. Ia begitu takjub pada nasihat-nasihat yang disampaikan si rahib. Jika ia mendatangi tukang sihir untuk belajar, ia melewati si rahib dan duduk bersamanya. Ketika ia terlambat mendatangi tukang sihir, ia dipukul, kemudian ia mengadukannya pada rahib. Rahib berkata, jika engkau khawatir pada tukang sihir tersebut, maka katakan saja bahwa keluargaku menahanku. Jika engkau khawatir pada keluargamu, maka katakanlah bahwa tukang sihir telah menahanku. Pada suatu saat ketika ia berada dalam keadaan yang demikian itu, tibalah ia di suatu tempat dan di situ ada seekor binatang besar yang menghalangi orang banyak, di jalan yang dilalui mereka. Anak itu lalu berkata, pada hari ini saya akan mengetahui, apakah penyihir itu yang lebih baik, ataukah rahib itu. Ia pun mengambil sebuah batu kemudian berkata, ya Allah, apabila perkara rahib itu lebih dicintai di sisi mu daripada tukang sihir itu, maka bunuhlah binatang ini sehingga orang-orang banyak dapat berlalu. Lalu ia melempar binatang tersebut dan terbunuh. Maka orang-orang pun bisa lewat. Lalu ia mendatangi rahib dan mengabarkan hal tersebut. Rahib tersebut mengatakan, wahai anakku, saat ini engkau lebih mulia dariku. Keadaanmu sudah sampai pada tingkatan sesuai apa yang aku lihat. Sesungguhnya engkau akan mendapat cobaan, maka jika benar demikian, janganlah menyebut namaku. Anak itu menjadi seorang yang dapat menyembuhkan orang buta dan berpenyakit kulit. Ia juga dapat menyembuhkan orang-orang dari berbagai macam penyakit. Berita ini pun sampai di telinga sahabat dekat raja yang telah lama buta. Ia mendatangi pemuda tersebut dengan membawa banyak hadiah. Ia berkata pada pemuda tersebut, ini semua bisa jadi milikmu asalkan engkau menyembuhkanku. Pemuda ini berkata, aku tidak dapat menyembuhkan seorang pun. Yang mampu menyembuhkan hanyalah Allah. Jika engkau mau beriman pada Allah, aku akan berdoa padanya supaya engkau bisa disembuhkan. Ia pun beriman pada Allah, lantas Allah menyembuhkannya. Sahabat raja tadi kemudian mendatangi raja dan ia duduk seperti biasanya. Raja pun bertanya padanya, siapa yang menyembuhkan penglihatanmu? Ia pun menjawab, Rabku. Raja pun kaget, apa engkau punya Rab, Tuhan, selain aku? Sahabatnya pun berkata, Rabku dan Rabmu itu sama yaitu Allah. Raja tersebut pun menindaknya, ia terus menyiksanya sampai ditunjukkan anak yang tadi. Ketika anak tersebut datang, Raja lalu berkata padanya, wahai anakku, telah sampai padaku berita mengenai sihirmu yang bisa menyembuhkan orang buta dan berpenyakit kulit, serta engkau dapat melakukan ini dan itu. Pemuda tersebut pun menjawab, sesungguhnya aku tidaklah dapat menyembuhkan siapapun. Yang menyembuhkan adalah Allah. Mendengar hal itu, Raja lalu menindaknya, ia terus menyiksanya, sampai ditunjukkan pada pendeta yang menjadi gurunya. Ketika pendeta tersebut didatangkan, raja pun memerintahkan padanya, kembalilah pada ajaranmu. Pendeta itu pun enggan.
Lantas didatangkanlah gergaji dan diletakkan di tengah kepalanya. Lalu dibelahlah kepalanya dan terjatuhlah belahan kepala tersebut. Setelah itu, sahabat dekat raja didatangkan pula. Ia pun diperintahkan hal yang sama dengan pendeta, kembalilah pada ajaranmu. Ia pun enggan. Lantas, terjadi hal yang sama, didatangkanlah gergaji dan diletakkan di tengah kepalanya. Lalu dibelahlah kepalanya dan terjatuhlah belahan kepala tersebut. Kemudian giliran pemuda tersebut yang didatangkan. Ia diperintahkan hal yang sama, kembalikan pada ajaranmu. Ia pun enggan. Kemudian anak itu diserahkan kepada pasukan raja. Raja berkata, pergilah kalian bersama pemuda ini ke gunung ini dan itu. Lalu dakilah gunung tersebut bersamanya. Jika kalian telah sampai di puncaknya, lalu ia mau kembali pada ajarannya, maka bebaskan dia. Jika tidak, lemparkanlah ia dari gunung tersebut. Lantas pasukan raja tersebut pergi bersama pemuda itu lalu mendaki gunung. Lalu pemuda ini berdoa, ya Allah, cukupilah aku dari tindakan mereka dengan kehendak-Mu. Gunung pun lantas berguncang dan semua pasukan raja akhirnya jatuh. Pemuda itu kembali berjalan menuju raja. Ketika sampai, raja berkata pada pemuda, apa yang dilakukan teman-temanmu tadi? Pemuda tersebut menjawab, Allah telah mencukupi dari tindakan mereka. Lalu pemuda ini dibawa lagi bersama pasukan raja. Raja memerintahkan pada pasukannya, pergilah kalian bersama pemuda ini dalam sebuah sampan menuju tengah lautan. Jika ia mau kembali pada ajarannya, maka bebaskan dia. Jika tidak, tenggelamkanlah dia. Mereka pun lantas pergi bersama pemuda ini. Lalu pemuda ini pun berdoa, ya Allah, cukupilah aku dari tindakan mereka dengan kehendak-Mu. Tiba-tiba sampan tersebut terbalik, lalu pasukan raja tenggelam. Pemuda tersebut kembali berjalan mendatangi raja. Ketika menemui raja, ia pun berkata pada pemuda, apa yang dilakukan teman-temanmu tadi? Pemuda tersebut menjawab, Allah Ta'ala telah mencukupi dari tindakan mereka. Ia pun berkata pada raja, engkau tidak bisa membunuhku sampai engkau memenuhi syaratku. Raja pun bertanya, apa syaratnya? Pemuda tersebut berkata, kumpulkanlah rakyatmu di suatu bukit. Lalu saliblah aku di atas sebuah pelepah. Kemudian ambillah anak panah dari tempat panahku, lalu ucapkanlah, Bismillah Rabbil Gulam, artinya, dengan menyebut nama Allah Tuhan dari pemuda ini. Lalu panahlah aku karena jika melakukan seperti itu, engkau pasti akan membunuhku. Lantas rakyat pun dikumpulkan di suatu bukit. Pemuda tersebut pun disalib di pelepah korma. Lalu raja tersebut mengambil anak panah dari tempat panahnya kemudian diletakkan di busur. Setelah itu, ia mengucapkan, Bismillah Rabbil Gulam, artinya, dengan menyebut nama Allah Tuhan dari pemuda ini. Lalu dilepaslah dan panah tersebut mengenai pelipisnya, yaitu antara telinga dengan mata. Lalu pemuda tersebut memegang pelipisnya tempat anak panah tersebut menancap, lalu ia pun mati. Rakyat yang berkumpul tersebut lalu berkata, kami beriman pada Tuhan pemuda tersebut. Kami beriman pada Tuhan pemuda tersebut. Raja datang, lantas ada yang berkata, apa yang selama ini engkau khawatirkan? Sepertinya yang engkau khawatirkan selama ini benar-benar telah terjadi. Manusia saat ini telah beriman pada Tuhan pemuda tersebut. Lalu raja tadi memerintahkan untuk membuat parit di jalanan lalu dinyalakan api di dalamnya. Raja tersebut pun berkata, siapa yang tidak mau kembali pada ajarannya, maka lemparkanlah ia ke dalamnya. Atau dikatakan, masuklah ke dalamnya. Mereka pun melakukannya, sampai ada seorang wanita bersama bayinya. Wanita ini tidak berani maju untuk masuk di dalamnya. Anaknya pun lantas berkata, wahai ibu, bersabarlah karena engkau di atas kebenaran. Di antara pelajaran berharga dari kisah Ashabul Ukhdud adalah bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah pasti diuji. Allah berfirman, yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja setelah mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan mengetahui orang-orang yang dusta. Faidah yang lainnya adalah bahwa tamak dengan kekuasaan merupakan penghalang seseorang dari hidayah. Lihatlah betapa gelapnya mata raja tersebut setelah ia melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dengan mata kepalanya sendiri. Apabila dia beriman kepada Allah, akan hilanglah kekuasaannya, sehingga dia lebih memilih kekuasaan yang fana daripada akhirat yang kekal.